Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Pangesti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perpajakan internasional terkait dengan konsep anti-tax avoidance, prinsip non-diskriminasi, dan penghindaran pajak berganda dalam perpajakan internasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep anti-tax avoidance. Menurut Arnold, tax avoidance atau penghindaran pajak berarti transaksi atau pengaturan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang secara sah. Selain itu, tax avoidance mempunyai arti sebagai pemanfaatan secara legal dari rezim pajak untuk memperoleh keuntungan. Dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara tersebut berdasarkan ketentuan domestiknya. Berdasarkan laporan penghindaran dan penyelewengan pajak internasional, atau disebut dengan Report on International Tax Avoidance and Evasion, yang dirilis oleh OECD pada tahun 1987, menyebutkan dalam kaitan ini, tax avoidance is of concern to government because such practice are contrary to fiscal equity, have a serious budgetary effect, and distort international competition and capital flow. Itu artinya, penghindaran pajak menjadi perhatian pemerintah dengan praktik-praktik tersebut bertentangan dengan ekuitas fiskal, memiliki efek anggaran serius, dan mendistorsi persaingan internasional dan arus modal. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan laporan yang dirilis OECD tersebut, tidak secara tegas mendefinisikan pengertian dari tax avoidance ini. Namun, dalam laporan tersebut, pemerintah memberikan batasan kriteria penentu suatu kegiatan yang termasuk sebagai tax avoidance. Ada tiga. Yang pertama itu hampir selalu ada unsur tidak sah atau artificial. Untuk itu, untuk menempatkan dengan cara lain berbagai peraturan itu dalam skema yang tidak memiliki bisnis tujuan ekonomi sebagai tujuan utama mereka. Yang kedua, itu kerahasiaan juga mungkin bentuk penghindaran modern, dan yang terakhir, penghindaran pajak sering mengambil keuntungan dari celah dalam hukum. Selanjutnya, dalam sudut pandang pemerintah sendiri, tax avoidance itu cenderung tidak dapat diterima karena merupakan suatu bentuk pengurangan pajak. Berbeda halnya dengan tax planning, yang merupakan penghindaran pajak yang dapat diterima meskipun oleh pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak cenderung agresif, sehingga memberikan dampak risiko yang signifikan terhadap penerimaan pajak dari suatu daerah. Sedangkan tax evasion sendiri itu merupakan istilah umum yang berusaha untuk tidak membayar pajak secara ilegal. Nah, berikut ini adalah ringkasan yang membedakan antara tax avoidance, tax planning, dan tax evasion. Di mana yang menjadi kategori pembeda itu ada tiga, yaitu ada perilaku hukum, konsekuensi hukum, dan sudut pandang pemerintah. Untuk tax evasion, perilaku hukumnya itu ilegal, dan konsekuensi hukumnya itu kewajiban pajak, sanksi pajak, dan hukum penjara, dan dari sudut pandang pemerintah itu ditolak. Untuk tax avoidance, perilaku hukumnya legal, konsekuensi hukumnya kewajiban pajak yang wajib ya. Lalu dari sudut pandang pemerintah juga menolaknya. Yang terakhir yaitu tax planning, di mana perilaku hukumnya itu legal, konsekuensi hukumnya tidak ada kewajiban pajak dan tidak ada sanksi, dan sudut pandang pemerintah itu menerimanya. Lalu, dalam menghadapi skema-skema
Unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning. Umumnya suatu negara itu menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Specific Anti-Avoidance Rule atau disingkat dengan SAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus untuk mencegah suatu skema transaksi penghindaran pajak tertentu, seperti skema penghindaran pajak dalam bentuk transfer printing, tin capitalization, treaty shopping, correlate foreign. Lalu yang kedua itu general, yang kedua itu ya adalah General Anti-Avoidance Rule atau disingkat dengan GAAR, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh subjek pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Nah, ini adalah contoh. PTA memiliki 25% saham PTBA atas penyerahan barang PTA ke PTBA. PTA membebankan harga jual sebesar 160 per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PTX. Tidak ada hubungan istimewa ini dengan PTX, yaitu sebesar 200 per unit. Maka dalam contoh tersebut harga pasar sebanding atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PTX yang tidak ada hubungan istimewa. Jadi harga pasarnya itu sama gitu, sebesar yang dijual ke PTX. Dengan demikian, harga yang wajar adalah 200 per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan pengenaan pajak. Jika PTA adalah pengusaha kena pajak atau PKP, maka ia harus menyetorkan kekurangan PPN-nya dan PPNBM-nya jika terutang. Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PTA tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PTB. Materi selanjutnya yaitu prinsip non-diskriminasi. Apa sih prinsip non-diskriminasi itu? Prinsip non-diskriminasi yaitu tidak mengenakan perbedaan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lainnya, baik berdasarkan kebangsaan, kepercayaan, maupun alasan lain. Nah, pasal-pasal terkait dengan pasal-pasal terkait dengan non-diskriminasi ini, yang pertama, berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf A, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, Indonesia lebih menganut ke asas domisili daripada kebangsaan, sehingga wajib pajak Indonesia apabila ia tinggal lebih dari 183 hari dalam 1 tahun dan bermaksud untuk tinggal pada pasal 24 OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, model mengatur mengenai penghindaran diskriminasi dalam kondisi-kondisi yang ditentukan secara spesifik. Yang kedua, yaitu pasal yang terkait lagi, itu ada pasal 24 ayat 1, 2, dan 5 OECD model memiliki formulasi yang sebanding satu dengan yang lainnya, dan oleh karena itu akan dijelaskan secara bersama. Pasal 24 ayat 1 OECD mengatur tentang larangan untuk mengenakan pajak yang kurang
menguntungkan atas dasar kewarganegaraan dari sumber pajak. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 OECD model ini, subjek pajak misalnya sumber pajak J yang mempunyai status kewarganegaraan di negara asalnya, misal di negara J, tidak boleh dikenakan pajak secara lebih berat di negara lainnya. Nah, yang ketiga itu ada konsisten dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 tadi. Pasal 24 ayat 2 ini menyatakan bahwa subjek pajak yang tidak mempunyai status kewarganegaraan yang menjadi subjek pajak dalam negeri di negara yang mengadakan P3B. Misal, di negara J itu tidak boleh diberi perlakuan pajak yang kurang menguntungkan di negara mitra perjanjian lainnya. Dan negara K itu dibandingkan dengan subjek pajak dalam negeri lainnya yang mempunyai status kewarganegaraan di negara yang mengadakan P3 tersebut. Misalnya negara K tadi. Lalu, pada ketentuan pasal 24 ayat 5 OECD model melarang suatu negara yang misalnya negara K itu mengenakan pajak yang kurang menguntungkan kepada perusahaan J yang menjalankan kegiatan usaha di negara K, di mana perusahaan J itu dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri dari negara J. OECD komentaris menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi ini ditunjukkan untuk enterprise atau perusahaan dan bukan untuk person yang memiliki atau mengendalikan perusahaan tersebut. Diskriminasi yang terdapat dalam konteks pasal 24 OECD tadi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu perlakuan yang tidak sama atau kasus yang sama dapat diperbandingkan. Yang kedua, perlakuan yang sama atas kasus yang tidak sama. Nah, yang terakhir yaitu materi mengenai metode penghindaran pajak berganda. Menurut Ken Kneckley, dalam bukunya yang berjudul Basis Problem in International Fiscal Law, pengertian pajak berganda dibagi menjadi dua, yaitu secara luas bentuk pembebanan pajak dan pemungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih dari satu fakta fiskal. Yang kedua, sedangkan secara sempit itu dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Falkenbund memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di suatu negara saja. Beban tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama. Nah, metode penghindaran pajak berganda itu ada 4. Yang pertama ada metode pengurangan pajak atau tax credit method. Yang kedua ada metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Yang ketiga ada metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method. Dan yang terakhir itu ada metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method. Nah, metode pengurangan pajak atau tax credit method itu metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak tersebut.
terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Nah, metode ini terbagi menjadi tiga, ada full tax credit method, ada ordinary tax credit method, dan tax sparing credit method. Contoh kasus dari metode ini, misal nih, Mr. Smith merupakan penduduk negara A pada tahun 2021, memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari dalam negerinya sebesar 100 juta, dari luar negeri tepatnya di negara B itu sebesar 50 juta. Sehingga total penghasilan Mr. Smith ini pada tahun 2021 adalah 150 juta. Tarif PPh pada negara A itu sebesar 25% dan tarif PPh pada negara B itu 30%. Sehingga total PPh terutangnya yaitu 25% di negara A dikali 150 jadi 37.500.000. Pajak yang dibayar di negara B itu sebesar 30%. Ya, berarti 30% dikali 50 juta sebesar 15 juta. Kredit pajak luar negerinya yaitu sebesar 15 juta. Dan pajak yang masih harus dibayar itu berarti 37.500.000 ditambah dengan 15 juta. Dikurang 37.500.000 dikurang dengan 15 juta. Jadi pajak yang harus dibayar itu sebesar 22.500.000. Ya, metode kedua yaitu metode pembebasan pajak atau tax exemption method. Nah, ini ada 4 cara di dalam metode pembebasan pajak ini. Yang pertama itu ada full exemption methods, yang artinya yaitu metode ini penghasilan luar negeri bukan penghasilan yang di dalam, yang dikenakan pajak dalam negeri. Jadi yang dikenakan itu hanya pajak penghasilan dalam negeri saja. Jadi yang di luar negeri itu tidak dikenakan pajak. Yang kedua itu ada tax exemption at the top. Nah, menurut metode ini, penghasilan di luar negeri merupakan objek pajak, namun diberikan adanya pembebasan pajak dihitung dari lapisan pajak tertinggi. Yang ketiga ada tax exemption at the bottom. Menurut metode ini, penghasilan di luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terdapat penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dimulai dari lapisan pajak terendah. Yang terakhir yaitu proportional tax exemption. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri tetap merupakan objek pajak di dalam negeri, namun terhadap penghasilan tersebut diberikan pembebasan pajak yang dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan pajak terutang. Nah, metode yang ketiga yaitu metode pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction method, di mana metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak yang harus digabungkan dengan penghasilan di dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri tersebut diperlukan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang. Dan yang terakhir yaitu metode pengurangan tarif pajak atau tax rate reduction method itu menganggap penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, penghasilan dari luar negeri dikenakan tarif yang lebih rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.